Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang menanyakan tentang, Mas, mengapa sih kita harus berbisnis aset digital gitu? Kenapa sih kita nggak coba bisnis yang lain aja? Kenapa sih harus aset digital gitu? Banyak hal ya, kenapa kita harus masuk ke dunia digital dan kenapa Ana bisa ngajak antum semua untuk gabung ke dunia digital karena memang pendapatannya sangat gurih lah, kalau kita bisa bilang gurih. Tapi setidaknya Ana merangkum ada sekitar 4 alasan penting ya, ada 4 alasan yang paling mendasar kenapa antum harus benar-benar terjun di dunia aset digital. Yang pertama, selalu Ana sampaikan bahwa di dunia aset digital itu antum jualannya cuman sekali, dibayarnya berkali-kali. Nah ini yang paling penting nih, antum jualannya sekali, dibayarnya berkali-kali. Ibarat kata gini, antum ngeluarin biaya iklan cuma sekali untuk mendapatkan satu customer, tapi si customer ini akan bayar antum berkali-kali. Lain halnya misalnya antum katakan misalnya jualan di dunia konstruksi, misalnya di dunia konstruksi kontraktor, antum iklan, orang mau pakai jasa konstruksi antum misal. Ketika orang sudah pakai jasa konstruksi antum ya, dia kan hanya akan bayar sekali aja, sekali di proyek itu aja. Jarang orang pribadi kemudian ingin membuat rumah baru lagi setiap bulan, itu jarang. Tapi memang di dunia konstruksi sekali dapat duit gede nilainya gitu. Kecuali antum dapat market yang developer gitu ya. Antum dapat market developer, dia ngebangun satu rumah, dia lanjut lagi ke perumahan berikutnya, dia lanjut lagi ke perumahan berikutnya. Kalau suka dengan kerja antum, dia akan pakai antum terus gitu ya. Tapi poin pentingnya adalah kalau di dunia digital, antum biaya promosi cuman keluar sekali ya untuk mendapatkan satu customer. Selanjutnya customer tersebut akan bayar antum berkali-kali. Loh, kenapa kok bisa gini? Jadi ini salah satu ada metode pricing dari bisnis aset digital ya di luar sana. Ada sistem bayarnya, kalau paket yang start itu bayarnya $39 per bulan. $39 itu sekitar ya mungkin 500 ribuan lah ya. 500 sampai 600 ribuan. Ada yang paket grow itu $99, ada yang accelerate itu $499, ada yang scale itu $999 per bulan. Poinnya di sini teman-teman. Poinnya adalah kita disuruh bayar kalau pakai jasa dia, pakai aplikasi dia, itu kita harus bayar per bulan. Bayar per bulan. Bayangin kalau misalnya antum katakan pakai yang grow deh. Grow ini kan $99 itu sekitar ya 1 juta lah ya. Kalau kita mau $1 10 ribuan itu sekitar 1 juta. Satu customer. Kalau antum bisa dapat 10 customer itu udah 10 juta. 10 juta per bulan ya. Dan ini dibayarnya per bulan. Jadi bulan ini dia bayar, bulan depan dia bayar, bulan depannya dia bayar lagi, bulan depannya dia bayar lagi, bulan depannya, sampai sepanjang dia pakai aplikasi ini ya. Berarti antum akan dibayar setiap bulan. Nah ini yang Anda sebut dengan jualannya cuma sekali ya, dibayarnya berkali-kali. Antum promosinya untuk mendapatkan satu customer ini, katakan cuma sekali dia langsung beli gitu ya, tapi selanjutnya orang ini akan bayar kita terus-terusan. Beda dengan yang tadi Anda bilang konstruksi ya, antum ngiklan di dunia konstruksi, terus kemudian deal ya kan, selanjutnya dia nggak akan bayar antum lagi, kecuali misalnya ada proyek baru lagi, dan proyeknya kan nggak mungkin setiap bulan ada proyek misalnya, kecuali dia memang developer. Kalau developer yang memang berkembang pesat, bulan depan dia buka perumahan lagi, antum dikasih lagi, bulan depan ada perumahan lagi, dikasih lagi gitu. Tapi kalau di dunia aset digital ini, antum dibayarnya berkali-kali karena memang si orang ini sudah ketergantungan dengan aplikasi kita. Nah, bisnis yang paling Ana suka adalah bisnis yang bisa menciptakan ketergantungan. Kalau orang ini sudah tergantung sama kita, ya, orang kalau sudah tergantung sama kita, dia akan bayar kita terus-terusan sampai nanti mungkin kalau dia kecewa sama kita, baru mungkin dia akan putus gitu. Tapi sepanjang dia suka dengan pelayanan kita dan produk kita bagus dan dia tergantung,
tergantung dengan produk kita, ya dia akan bayar kita setiap bulan. Ini yang Anda sebut dengan jualannya cuma sekali, dibayarnya berkali-kali. Yang kedua, ini Anda sebut dengan bisnis bola salju gitu. Nah, apa sih bisnis bola salju? Gini, ibaratnya antum angka 1 ini adalah bulan ya, bulan. Angka 1 itu adalah bulan. Jadi 1 itu Januari, 2 Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya sampai Desember. 13 ini balik lagi berarti di Januari. Nah, kalau misalnya antum dapat satu customer di bulan ini, katakan customer A. Di bulan pertama, antum dapat customer A, dia bayarnya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan. Berarti kan 1 juta per bulan itu dibayarnya hari bulan ini. Bulan depan dia akan perpanjang lagi kalau dia suka dengan aplikasi kita ya. Bulan depan perpanjang lagi, bulan depan perpanjang lagi, berarti Februari dia perpanjang, Maret perpanjang, April perpanjang, terus sampai ke belakang dia akan perpanjang terus. Di bulan Februari ya, antum ada omset baru lagi ya, omset barunya misalnya 1 juta per bulan lagi. Berarti di bulan Februari antum akan dibayar 2 customer A yang perpanjang dari bulan Januari dan customer B yang new sell ya, kalau Anda sebut ini sebagai new sell. Kalau yang 1 juta ini existing customer. Berarti di bulan Februari antum akan dibayar 1 juta oleh existing customer, yaitu customer A, dan 1 juta lagi new sell, yaitu customer B. Di bulan Maret ya, di bulan Maret ada customer C yang beli 1 juta lagi. Berarti di bulan Maret antum akan dapat bayaran dari customer A, dapat bayaran dari customer B, dapat bayaran dari customer C. Customer C ini jualan baru. Kalau customer A dan customer B itu disebut dengan existing customer. Sehingga di bulan Mei itu antum akan dapat 3 juta. Dan seterusnya. Sampai bulan 4 ada customer baru lagi, antum jualan baru lagi dapat 4 juta totalnya. Di bulan 5 dapat 5 juta, 6 juta, 7 juta, sampai di bulan 12 misal antum akan dapat 12 juta per bulan. Misal kalau penjualannya adalah 1 juta per bulan. Berarti di bulan 12 itu antum akan dibayar oleh existing customer, yaitu customer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan dapat customer baru yaitu customer L, bayar 1 juta. Totalnya adalah 12 juta. Nah, ini yang Anda sebut dengan bisnis bola salju. Bisnis bola salju mungkin di awal kecil, tapi semakin lama dia akan makin besar, dan sampai ujungnya, misalnya katakan sampai 2 tahun 3 tahun kemudian, mungkin antum sudah bisa dapat pendapatan katakan misalnya 100 juta atau mungkin 200 juta per bulan. Siapa tahu kalau memang penjualan antum di bulan-bulan awal itu bagus. Tapi poin pentingnya adalah ketika antum sudah dapat satu customer A ya, dia akan perpanjang terus. Dapat customer B, dia akan perpanjang terus. Dapat customer C, dia akan perpanjang terus. Ketika nanti sudah mulai besar, inilah yang disebut dengan efek bola salju. Makin lama customer antum akan semakin besar, bukan cuma segitu-gitu aja. Ya kalau antum jualannya yang lain misalnya bukan sesuatu yang mereka bayar bulanan, itu antum ya dapatnya akan segitu-gitu aja. Dia nggak akan makin besar. Tapi kalau yang di bisnis ini, insya Allah antum akan dapat makin besar. Itu poin bisnis bola salju. Yang ketiga adalah semua orang itu butuh website. Ya, ada beberapa pengusaha yang datang ke Ana, dia pengusaha baju misalnya, Mas, saya kan sudah punya Instagram misalnya, dia jualan di Instagram, follower saya sudah sekitar 500.000 Mas, memang saya butuh website, sedangkan di Instagram aja follower saya sudah 500.000 dan penjualan sudah sangat bagus, katakan misalnya per bulan dia dapat 100 juta dari Instagram, memang saya harus punya website gitu. Oke, gini, Instagram ini punya Mark Zuckerberg ya. Tulisannya gimana nih? Zuckerberg. Punya Mark Zuckerberg. Nah, sebelum Instagram itu mulai terkenal, antum dulu mainnya Facebook ya. Sebelum antum main Facebook, antum pasti tahu yang namanya Friendster ya. Friendster itu dulu booming banget. Kemungkinan tahun sekitar 2010
berapa? 2008 kali ya. Lupa anak, kalau nggak salah waktu zaman SMP apa SMA. Tapi setelah Friendster collapse, diganti Twitter, ya Twitter. Friendster dulu, Facebook baru Twitter kalau nggak salah ya. Friendster, kemudian ada Facebook, Facebook kemudian masuklah Twitter, booming banget di 2012-an. Setelah itu dari Twitter berubah orang menjadi Instagram. Bayangin kalau dulu antum jualan hanya dari Twitter, sekarang Twitter mungkin udah jarang dipakai, antum akan kehilangan pelanggan. Ya, misalnya dulu Twitter follower antum itu ada 1 juta, sekarang udah jarang orang main Twitter, berarti antum akan kehilangan 1 juta follower karena orang sudah meninggalkan Twitter, ya. Dan Twitter pun udah nggak terlalu booming, orang sudah berpindah, kerumunan orang sudah berpindah ke Instagram. Sama juga kalau mungkin hari ini antum Instagram followernya 500.000 mungkin, ya. Nanti kita nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan akan ada sosial media baru. Ya mungkin sekarang lagi boomingnya TikTok gitu ya. TikTok. Kalau misalnya orang sudah berpindah semua ke TikTok, Instagram ditinggalin, ya antum akan kehilangan 500.000 follower ini, kecuali 500.000 follower ini antum woro-woro terus kemudian antum suruh untuk ngefollow TikTok antum. Nah, itu bisa gitu. Cuman nggak mungkin antum selamanya akan seperti itu terus gitu. Jadi ketika antum hanya fokus ke dalam sosial media, ada kemungkinan ketika sosial media itu sudah mulai turun pamornya, bisnis antum akan juga turun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau antum punya 500.000 follower di Instagram, ya, terus kemudian antum update status, story katakan, antum bikin story, tidak akan ada, ya, yang melihat story antum kecuali cuman ya sekitar 10% lah dari follower antum. Jadi kalau misalnya antum punya 500.000 follower, mungkin yang bisa melihat status antum cuman 50.000. Follower Anda sekitar 50.000 kalau nggak salah per Maret 2020 ini follower Anda sekitar 50.000. Karena kalau bikin story itu yang lihat cuman sekitar 3.000, 4.000, atau mungkin kalau lagi bagus itu 5.000. Karena apa? Karena di Instagram itu ada algoritma yang menuntut kita untuk adanya engagement yang tinggi. Ya, itu memang bagus gitu. Cuman nggak mungkin antum punya follower 50.000, story antum dilihat oleh 50.000. Itu jarang sekali. Atau antum bikin postingan feed gitu ya, bikin di feed follower antum 50.000 yang melihat 50.000 juga, itu jarang sekali ya. Kenapa? Karena memang kita, kalau kita punya follower banyak, kita memang dituntut sama Instagram untuk biar ngiklan gitu. Nah inilah yang anak agak kurang suka ketika kita menjadikan Instagram, Facebook, atau macam-macam TikTok dan lain-lain itu sebagai platform utama di bisnis kita, ya. Platform utama di bisnis kita itu adalah website kita. Jadi sehingga kalau antum punya follower banyak 500.000 di Instagram, punya subscriber di YouTube 500.000, punya follower di Twitter 500.000, punya liker di liker itu di Facebook ya. Oh di sini liker di Facebook itu sekitar 500.000. Jadikan sosial media itu sebagai source of traffic. Jadi sumber dari traffic. Ujung-ujungnya adalah larikan dari Instagram, larikan ke website, dari Facebook larikan ke website, dari Facebook larikan ke website, Instagram ke website, YouTube larikan ke website, Twitter larikan ke website, agar semuanya mengumpul di website antum gitu. Jadi sehingga antum punya sebuah website dikelilingi oleh sosial media ini. Jangan sampai antum cuma bisnis dari Instagram aja, nanti kalau dari Instagram pamornya sudah turun, bisnis antum akan turun. Itu yang Anda sebut dengan website itu dibutuhkan oleh siapa aja. Semua orang butuh website. Semua orang yang berbisnis di Instagram, di YouTube, dimanapun itu butuh website. Sehingga website itu adalah suatu kebutuhan di mana jualannya akan sangat mudah sekali. Itu poin ketiga. Poin keempat, ya. Poin keempat, kenapa antum harus berbisnis aset digital adalah biarkan sistem bekerja untuk Anda, ya. Jadi kalau antum sudah punya customer, mereka dari mulai belanja, ya kan, dari mulai belanja itu dia akan pakai sistem e-commerce kita. Dari mulai pesan, terus kemudian bayar, terus setelah itu bayar mulai aktif websitenya, itu semuanya by system. Setelah aktif misalnya 1 tahun kemudian
websitenya mau habis gitu ya, harus diperpanjang, itu akan ada notifikasi-notifikasi dari sistem kita yang memberitahu customer Anda bahwa website dia akan expire. 3 bulan sebelum habis masa expire akan kita kasih notifikasi. 2 bulan sebelum masa expire kita kasih notifikasi. 1 bulan sebelum expire kita kasih notifikasi. 14 hari kita kasih notifikasi. 7 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari kita akan kirim notifikasi agar orang tersebut memperpanjang websitenya gitu. Jadi bahasa Ana adalah biarkan sistem yang sudah kita buat itu bekerja untuk antum. Tugas antum hanya melakukan jualan sekali ya. Kalau nanti sistem sudah bekerja semuanya, dari mulai nyuruh mereka perpanjang, ngasih notifikasi, begitu mereka perpanjang duit sudah ditransfer, kita pun akan bayar antum selama orang ini memperpanjang terus. Nah, ini yang Ana sebut dengan biarkan sistem yang sudah kita buat di dunia digital itu bekerja untuk antum. Kita pun di kantor juga seperti itu, teman-teman. Jadi kita di kantor, tim-tim programmer itu hanya bekerja ketika memang ada error atau ada bugs, itu baru mereka akan bekerja. Kecuali ada ada pengembangan baru, itu baru mereka akan bekerja lagi. Selanjutnya setelah sistem itu sudah jalan semua, ya mereka hanya akan mengawasi sistem. Begitu sistem ada error dikit, baru mereka kerja. Sama juga antum juga kan seperti itu. Begitu antum sudah jualan, udah laku, udah antum tinggal menikmati aja gitu. Jadi 4 poin penting tadi ya, kenapa antum harus benar-benar terjun di dunia digital. Yang pertama adalah bisnis yang antum jualannya sekali, dibayarnya berkali-kali. Yang kedua, ya, ini adalah bisnis yang efek bola salju, di mana hari ini antum mungkin dapatnya kecil, bulan depan makin besar, bulan depannya besar lagi, bulan depannya besar lagi, sampai nanti berapa bulan ke depan itu akan dapat sesuatu yang lebih besar. Ini efek bola salju. Yang ketiga, semua orang butuh website, ya. Semua orang butuh website sehingga jualannya akan sangat mudah sekali. Yang keempat, biarkan sistem berjalan dan bekerja untuk antum sekalian. Jadi jangan lupa, ayo segera gabung ke dalam aset digital, bisnis aset digital, agar nanti bisnisnya jalan, antumnya bisa bebas untuk gajian. Tonton video-video lain ya di bawah ini agar antum makin paham lagi, makin bertambah luas wawasannya, sehingga mantap untuk bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.